nggak sih Anda perhatikan orang yang, wah, pinter banget gitu ya, pemenang Nobel kayak Kari Mullis atau penulis hebat Arthur Conan Doyle, kok kadang malah kayak terperangkap gitu dalam keyakinan yang ya aneh lah atau keliru. Iya, iya. Sering dengar itu. Nah, ini fenomena menarik. Namanya jebakan kecerdasan. Dan di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma lihat jebakannya aja, tapi fokus utamanya gimana cara lolosnya. Hmm, Gimana nih caranya biar kecerdasan kita itu dipakai lebih bijak? Biar nggak malah jadi bumerang gitu. betul, betul. Sumber kita kali ini kan dari riset psikologi ya, sama ilmu kognitif juga. Mereka itu neliti macam-macam strategi. Mulai dari pola pikir kita, cara kita proses informasi, Oke. buat nemuin kunci biar nggak gampang salah mikir. Bahkan, ya itu tadi, di kalangan orang pintar sekalipun. Oke, jadi misi kita nih membekali Anda dengan wawasan praktis dari riset-riset ini. Biar Anda bisa lebih waspada gitu ya sama jebakan ini. Pas ambil keputusan, pas mikir sehari-hari. Sip? Oke deh, mari kita mulai bedah strateginya. Strategi pertama mungkin kedengarannya klasik ya, tapi riset buktiin ini kuat banget. Kita perlu pupuk semacam kebijaksanaan berbasis bukti. Kebijaksanaan berbasis bukti. Menarik. Ini bukan soal IQ tinggi doang. Ingat Benjamin Franklin nggak? Dia kan terkenal pragmatis banget, terus punya moto bagus, selalu sedikit meragukan kemahabenaran diri sendiri. Nah, itu dia. Sikap Franklin itu persis mencerminkan beberapa komponen kunci yang ditemukan riset modern. Yang pertama itu kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual. Oke, Ini bukan soal rendah diri ya, tapi kesadaran kita kalau pengetahuan kita tuh terbatas. Kita tuh mungkin aja salah. Risetnya Grossman nunjukin ini penting banget buat penalaran yang bijaksana. wah, jadi ngaku saya mungkin salah itu justru langkah cerdas ya. Tepat. Justru itu buka pintu buat belajar, buat perbaiki diri. Ini nyambung ke komponen kedua, pemikiran terbuka aktif. Pemikiran terbuka aktif. Iya, kayak yang ditekankan Stanovit. Artinya, kita punya kemauan tulus buat nyari, buat nimbang-nimbang bukti, bahkan yang mungkin beda sama keyakinan kita sekarang. Dan siap gitu, buat ubah pikiran kalau memang buktinya kuat. Terus ada lagi, pengambilan perspektif. Pengambilan perspektif. Kemampuan buat lihat situasi dari banyak sudut pandang. Di riset Grossman itu, contohnya, peserta diminta kasih nasihat soal dilema gitu, kayak di kolom curhat Dear Abby. Oh iya, iya. Nah, jawaban yang dianggap paling bijak, itu yang bisa nimbang perspektif semua pihak. Nggak cuma satu sisi aja. Jadi nggak langsung ngejudge gitu ya. Betul, beda sama yang cepat menghakimi atau cuma lihat dari kacamata sendiri. Nah, ngembangin tiga hal ini, rendah hati, terbuka, sama bisa lihat dari sudut pandang lain, itu bantu kita keluar dari dogmatisme. Tahu kan sikap kaku, ngerasa paling benar? Itu sering jadi perangkap. Oke, oke. Jadi sikap rendah hati, terbuka, sama bisa lihat dari kacamata orang lain itu kayak fondasinya ya. Bisa dibilang gitu. Nah, sekarang ayo kita fokus ke bagian intinya nih. Teknik-teknik praktis buat lolos dari jebakan ini. Apa aja sih yang bisa langsung Anda terapkan? Oke, salah satu teknik yang, wah ini menarik banget dan risetnya kuat dari Ethan Kross, namanya pengambilan jarak diri. Atau self-distancing. Pengambilan jarak diri. Gimana tuh maksudnya? Coba deh bayangin Anda lagi hadapi masalah atau keputusan sulit gitu ya. Nah, alih-alih kayak tenggelam dalam emosi sesaat, Anda coba lihat masalah itu seolah-olah Anda itu pengamat luar. Pengamat luar, kayak Iya, kayak lalat di dinding gitu. Atau seolah-olah itu terjadi sama teman Anda, bukan Anda sendiri. menarik. Tapi nggak bahaya tuh. Ntar kita jadi terlalu dingin atau kayak nggak peduli gitu sama masalah sendiri. Nah, pertanyaan bagus. Justru riset nunjukin sebaliknya. Buat penalaran ya, pengambilan jarak diri ini bukan berarti kita nekan emosi, bukan. Tapi lebih ke mengelola emosi itu biar nggak membajak logika kita gitu. Oh, oke, oke. Ini bikin analisisnya jadi lebih tenang, lebih objektif, mengurangi bias panas yang sering muncul kalau kita terlalu terlibat secara personal. Anda tetap peduli kok, tapi dengan kepala lebih dingin. Lock. Nah, iya. Orang-orang ini kan prediksinya akurat banget, ngalahin banyak pakar. Ternyata rahasianya bukan cuma IQ kan? Benar sekali. IQ itu penting, tapi bukan satu-satunya. Para super forecaster itu unggul karena kombinasi pola pikir sama metode. Pola pikir dan metode. Pola pikir mereka ya mirip yang tadi kita bahas. Terbuka banget,
terus belajar, nggak takut ngaku salah, selalu update prediksi kalau ada info baru. Buat mereka, prediksi itu bukan soal benar atau salah, tapi soal seberapa dekat sama kenyataan. Gitu. Terus metode mereka juga sebenarnya sederhana, tapi disiplin banget. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, mereka selalu mulai analisis dengan base rate, tingkat kejadian dasar. Base rate. Oke. Contohnya, sebelum prediksi startup teman Anda sukses atau enggak, mereka cari tahu dulu, umumnya nih, berapa persen sih startup teknologi yang bisa lewat tahun ketiga? Nah, itu base rate-nya. Baru deh setelah itu, mereka lihat faktor spesifik startup teman Anda. Mereka juga secara sistematis mikirin skenario alternatif, yang terbaik sama terburuk. Wah, detail juga ya. Iya, ini bantu biar nggak overconfidence, biar penilaiannya lebih realistis. Jadi intinya nih teknik kayak ambil jarak tadi, terus disiplin metode ala super forecaster ini, itu kayak alat konkret gitu ya yang bisa kita latih buat melucuti jebakan kecerdasan tadi. Persis. Ini tuh keterampilan berpikir yang bisa diasah, bukan bakat bawaan semata. Oke, nah selain teknik spesifik tadi, cara kita mandang proses belajar itu sendiri ternyata juga krusial banget ya. Ini bawa kita ke risetnya Carol Dweck yang terkenal itu, soal pola pikir bertumbuh, growth mindset, lawan pola pikir tetap, fixed mindset. Bisa dijelasin nggak kaitannya sama jebakan kecerdasan? Oh, erat banget kaitannya. Pola pikir tetap itu kan keyakinan kalau kecerdasan atau kemampuan itu ya udah, dari sananya nggak bisa banyak berubah. Kayak udah takdir gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, orang dengan pola pikir ini cenderungnya hindarin tantangan. Kenapa? Takut kelihatan bodoh, takut gagal. Dan ini bikin mereka rentan banget kejebak di pemikiran yang sama terus. Nggak mau belajar dari salah, pengennya kelihatan pinter terus. Oke, lalu lawannya? Sebaliknya, pola pikir bertumbuh. Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha, belajar, pakai strategi yang tepat. Orang dengan growth mindset ini lihat tantangan itu malah kesempatan belajar. Gagal ya bukan akhir dunia, tapi umpan balik. Menarik. Ini secara alami numbuhin kerendahan hati intelektual tadi sama ketahanan. Kayak Richard Feynman tuh, fisikawan jenius itu contoh klasik growth mindset banget. Rasa ingin taunya nggak ada habisnya. Wah, jadi pola pikir bertumbuh ini kayak vaksin alami gitu ya terhadap jebakan kecerdasan, bikin kita lebih mau belajar, nggak terlalu defensif gitu kalau salah. Bisa dibilang gitu ya. Dan ini nyambung loh sama konsep tantangan yang bermanfaat atau desirable difficulties dari risetnya Bjork sama Stigler. Tantangan yang bermanfaat, maksudnya? Ternyata proses belajar yang agak sulit dikit, yang bikin kita mikir keras atau bahkan agak bingung, mirip konsep ciku atau makan pahit di budaya belajar Asia Timur. Oh, makan pahit. Pernah dengar? Nah, justru itu menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, lebih nempel. Kalau belajar terlalu gampang, seringnya malah dangkal dan nggak nantang bias kita. Oke, jadi apa nih rangkuman kuncinya? Mengatasi jebakan kecerdasan itu ternyata bukan berarti kita harus jadi kurang cerdas ya. Justru sebaliknya. Malah ini soal gimana pakai kecerdasan kita dengan lebih terampil gitu ya. Tepat sekali. Keterampilan itu ya tadi meliputi kerendahan hati intelektual, pikiran yang terbuka aktif, mampu ambil jarak dari emosi sesaat, pakai metode berpikir yang sistematis, dan yang paling dasar, adopsi pola pikir bertumbuh plus berani hadapi sedikit kesulitan yang bermanfaat pas belajar. Dan semua ini bukan cuma teori di awang-awang ya. Ini relevan banget buat keputusan penting Anda sehari-hari, cara Anda belajar hal baru. Cara kerja di tim juga. Betul, cara kolaborasi di tim, dan gimana Anda menavigasi banjir informasi di dunia yang makin kompleks ini. Kemampuan berpikir jernih dan bijaksana ini nilainya jauh melampaui sekedar skor tes IQ. Ini aset berharga banget di kehidupan nyata. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mungkinkah kunci sejati menuju pemikiran yang benar-benar cerdas itu bukan cuma soal kekuatan otak mentah, tapi justru keberanian untuk merasa sedikit nggak nyaman secara intelektual. Keberanian buat terus mempertanyakan diri sendiri dan merangkul tantangan belajar itu. Sesuatu buat Anda pikirkan.